Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiqatul absen 50. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 8, mata kuliah dasar pendidikan, yang berjudul Landasan Historis Pendidikan. A. Sejarah pendidikan di Indonesia. 1. Pendidikan pada masa Portugis. Portugis masuk ke Indonesia pada awal abad ke-16, pada tahun 1536. Pimpinan Portugis Antonio Galvano. Pada masa itu, Portugis mendirikan sekolah seminari pertama untuk anak-anak orang terkemuka. Selain pelajaran agama, diberikan juga pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Karena sering terjadi pemberontakan, maka pada akhirnya abad ke-16 habislah kekuasaan Portugis di Indonesia. Setelah jatuhnya negara mengakibatkan hilangnya tenaga misi, sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus diberhentikan. 2. Pendidikan pada masa Belanda. Sekolah pertama yang didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607. Pelajaran yang diberikan berupa membaca, menulis, dan sembahyang. Tujuan dari sekolah ini adalah menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap, yang kelak dapat dipekerjakan pada pemerintah, administrasi, dan gereja. Abad ke-20, semakin meluasnya pendidikan. Timbullah golongan baru dalam masyarakat Indonesia, yaitu golongan cerdik, pandai yang mendapat pendidikan barat. 3. Pendidikan pada masa Jepang. Pada zaman Jepang, yang terpenting adalah kerobohan kekuasaan Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikan kolonial yang pincang. Jepang mendirikan sekolah rakyat yang memberikan pendidikan selama 6 tahun, lalu sekolah menengah 3 tahun, sekolah kejuruan seperti sekolah guru. Yang keempat, pendidikan pada masa kemerdekaan. Upaya pemerintah Indonesia di bidang pendidikan awal kemerdekaan ialah dengan mengangkat tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial seperti Ki Hajar Dewantoro, Muhammad Syafi'i, dan lain-lain. 5. Pendidikan pada masa Orde Baru. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan. Siswa hanya berperan sebagai pribadi yang masif dengan hanya menghafal teori-teori yang ada tanpa mempraktekkan. 6. Pendidikan pada masa reformasi. Pada dasarnya, pendidikan mengalami suatu perkembangan yang lebih maju pada masa pendidikan pada masa Orde Baru. Pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih berfokus pada pengelolaan masing-masing daerah. B. Perkembangan sistem pendidikan nasional dari masa ke masa. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut dilihat dari pergantian kurikulum yang berlaku hingga saat ini. Sistem pendidikan telah berganti kurikulum sebanyak 11 kali, yang dimulai dari tahun 1947. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran 1947. 2. Kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum rencana pendidikan 1964. Yang keempat, kurikulum 1968. 5. Kurikulum pendidikan 1975. 6. Kurikulum pendidikan 1984. 7. Kurikulum 1994 dengan suplemen kurikulum 1999. 8. Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. 9. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. 10. Kurikulum 2013. 11. Kurikulum 2015. Dan ini yang terakhir. C. Isu problematika dalam histori pendidikan. 1. Kurangnya biaya untuk menyelenggarakan sekolah-sekolah. 2. Kurikulum sekolah yang sudah usang. 3. Terasingnya sekolah dari masyarakat. 4. Moral para guru merosot. 5. Masalah dropout. 6. Masalah banyaknya tamatan sekolah yang tidak mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan. 1. Solusi sistematik ialah solusi yang mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan. 2. Solusi teknis, yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan dengan langsung pendidikan.
Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.